Prodi Ilmu Komputer Universitas Desa Madani. Manfaat logika. 1. Meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara cermat dan lebih objektif. 2. Memperkuat cara berpikir supaya lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. 3. Membantu menghindari kesalahan atau keliruan terhadap suatu pernyataan. 4. Mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri sesuai peraturan yang sistematis. 5. Melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Ada 3 contoh logika. Yang pertama, pemilihan rute perjalanan. Saat memilih rute perjalanan, kita mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, kondisi lalu lintas, dan waktu tempuh. 2. Memecahkan teka-teki. Ketika kita memecahkan teka-teki atau masalah matematika, kita menggunakan logika untuk mencari pola dan solusi yang benar. 3. Menilai argumentasi. Saat membaca berita atau mendengar pendapat orang lain, kita menggunakan logika untuk memulai apakah argumentasi yang disampaikan masuk akal dan didukung oleh bukti. Fungsi algoritma. 1. Memecahkan masalah. 2. Mengurangi penulisan ulang kode program. 3. Menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. 4. Memfasilitasi modifikasi program. 5. Pendekatan top-down dan divide and conquer. Struktur dasar algoritma dan contohnya. 1. Algoritma sekuensial. Algoritma ini mengikuti urutan langkah secara berurutan dari awal hingga akhir. Contoh, misalnya kita ingin menghitung luas lingkaran. 2. Algoritma perulangan. Looping algoritma. Algoritma ini menggunakan perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh, cetak angka dari 1 hingga 10 menggunakan perulangan for. 3. Algoritma percabangan. Conditional algoritma. Algoritma ini melakukan percabangan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, evaluasi apakah seorang siswa lulus ujian berdasarkan nilai yang diperoleh. Contoh algoritma pada kehidupan sehari-harinya yaitu memasak telur rebus. Langkah-langkahnya yaitu 1. Siapkan panci dan air. 2. Memasukkan telur ke dalam panci. 3. Tuangkan air ke dalam panci hingga menutupi telur. 4. Menyalakan kompor dengan api sedang. 5. Biarkan air mendidih. 6. Setelah air mendidih, kurangi intensitas api menjadi sedang. 7. Masak telur selama waktu tertentu tergantung pada tingkat kematangan yang diinginkan. 8. Matikan kompor. 9. Angkat telur dari panci dan cuci dengan air dingin untuk menghentikan proses memasak. 10. Telur rebus siap disajikan. Algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode. Inisialisasi. Siapkan panci dan air. Masukkan telur ke dalam panci. Tuangkan air ke dalam panci hingga menutupi telur. Nyalakan kompor dengan api sedang. Biarkan air mendidih. 2. Proses. Setelah air mendidih, kurangi intensitas api menjadi sedang. Masak telur selama waktu tertentu tergantung pada tingkat kematangan yang diinginkan. Matikan kompor, angkat telur dari panci dan cuci dengan air dingin untuk menghentikan proses memasak. 3. Output. Telur rebus siap disajikan. Audio Jungle.